Begitu diperintah, mas, saya butuh ngecat, butuh ini di rumah saya. Baik, kalau begitu, kalau mau pakai tenaga saya, tapi ingat, pokoknya bayar 1 hari, bayar sehari. Iya, saya biasa kok membayar 1 hari, bayar 1 hari. Ternyata begitu dikerjain, menurut yang punya rumah kerjaan 7 hari, tapi dikerjakan cuma 1 hari. Mau dibayar 7 hari, nggak bisa. Saya sudah perjanjian kerja 1 hari, bayar 1 hari. Begitulah orang beriman itu, yang kerja itu bukan dirinya, tapi malaikat tuh pada yang ikut kerja. Itu hebat. Maka Allah wali orang-orang beriman. Jadi target di Mekah itu saya susun dalam sirah itu, mengenal Allah, syukur, tunduk hati, musyahadah, muslim. Nanti ada mukmin. Itu yang saya training kan itu, mukmin, muhajir, mujahid, mutakin. Jadi muslim itu mesinnya itu mukmin, hijrah, jihad. Kalau mukmin kan membenarkan seluruh perintah Allah dibenarkan. Kalau hijrah kan aktif, kreatif, inovatif, pokoknya kerja. Habis doa pagi gak tidur. Nah, terus jihad itu kan banyak banget. Kalau harokah kadang-kadang di jihad kok lawan pemerintah. Kok itu juga sih ininya tuh harus ganti. Ya kan sederhana aja, bikin aja rumah yang bagus. Kalau itu jelek tuh, bikin rumah yang bagus kayak properti tuh. Ini kampung kumuh gitu, dibikinin rumah itu. Oh, ini contoh, berarti pada menarik gitu, kayak gitu. Nah, ini kalau jelek-jelek gitu, ya nggak selesai itu. Mau di demo berapa kali itu ya, tetap aja dibikin, coba bikin yang bagus, rumah yang bagus gitu kan. Nah, jadi kayak gitu. Terus nanti lama-lama akan menjadi hebat. Itu luar biasa. Jadi itu saja sih cerita perkenalan saya. Mudah-mudahan sih bisa yang dimengerti atau dipahami. Kira-kira gitu. Nah, jadi bicara rasa begitu. Jadi sekarang saya bagaimana bisa melayani masyarakat. Nah, ada rencana sedikit kita dengan Padang, dengan tenaga yang ada, mulai coba kemarin ke camat, ke lurah, Pak Lurah mulai dari sini. Nah, mulai dari susukan. Nah, saya sedikit lagi tambah sedikit aja. Ini sudah saya sampaikan sehari juga kemarin, bahwa saya di bedahan Pak. Miniatur rumah saya punya ada 1.200 meter, ada 700 meter. Kamu bangun masjid di bedahan. Itu ada dari MUI juga datang, dari MUI Depok kalau masalah dulu. Tapi tahun ini sudah lama. Rumahnya bedahan juga. Hah? Rumahnya bedahan juga. Sama? Asolihin. Pak Solihin. Iya, itu pesan Asolihin dia di bedahan juga. Kalau ketuamu yang punya itu Asolihin. Asolihin ya. Iya. Kayak Dimyati. Gitu. Di sini ada ulama yang saya kenal itu Pak Bunyamin. Ustaz Bunyamin ini. Jadi kalau dia bilang begini, Pak Amin, kalau kayak gini tolong nih, saya mau datangkan di bedahan. Saya juga kata banyak. Akhirnya ada 30 Pak. Ada wartawan, ada ini saya sampaikan itu. Pada intinya, ini saya pengen bangun masjid itu. Karena kebetulan saya lagi program ini, saya nyari yang mau bangunin masjid siapa gitu loh. Kita uji coba itu. Ternyata saya di puncak itu ada bangun masjid. Bahkan di Bandung Barat itu ada masjid, berapa yang bangun masjid. Coba saya kasih, ya udah pamit percobaan aja deh. Nah, kalau sistem pamit bagus, ada 2 masjid. Ya, ternyata di bedahan kan ada. Kemudian yang satu yang 700 meter sudah mau dibangun, tinggal seminggu. Ternyata nggak jadi di bedahan itu, di Perigi. Nah, itu punya wakaf itu. Wah, ternyata ada si Yanto itu namanya, Pak Rozak gitu Pak. RW, mantan RW. Sudah Pak, tanda tangan 70 orang. Cuman yang tanda tangan bukan lingkungan situ, lingkungan sono. Aduh, begitu mau dibangun tuh, udah ini rapat. Itunya belum tahu ini. Ya Allah, Pak Rozak, bagaimana ini? Akhirnya digagalkan. Padahal seminggu tuh sudah mau bahan datang. Aduh. Ini gimana lagi ya? Nah, terus saya pindah ceritanya.
Jadi pada intinya sudah cukup bagus, pemahamannya bagus. Karena ketika saya cuma butuh masjid ini imam, 9 orang itu ini bidang-bidang. Jadi ada imam, kalau ini bidang dakwah, ada bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang betul mal, bidang kesehatan, boleh Pak. Ini masjid ini kita garap gitu ya. Ternyata pertanyaannya cuma jelas banget. Ulama di situ, pahamin gini. Kalau itu bagus nih, luar biasa. Cuman yang jadi imam itu kan ada 10. Imam ada bidang-bidang ini. Jadi imam itu kalau makmumnya itu punya kerjaan gitu loh. Nah, jadi ada bidang pendidikan, bidang ini itu yang ini. Jadi pertanyaannya adalah, Pak Amin, yang mau gaji siapa? Imamnya sama 9 orang. Yang mau gaji siapa? Gitu tuh. Nah, saya bertanya kepada mereka, nah sekarang ini kira-kira, ini kan nanti ada bidang betul mal, ada bidang pendidikan, ekonomi, dakwah. Ustadznya banyak banget ngabrek-ngabrek di sini. Berapa orang warganya? Nah, ada 12 ribuan. Banyak dong. Banyak dong kalau kayak gitu tuh. 12 ribu. Nah, terus saya bilang, coba betul malnya ini data anak yatim, terlantar, duafa, kemudian rumah reot, janda-janda yang pada tidak punya penghasilan. Itu didata. Nah sekarang nih kalau sudah data, minimal tim betul mal itu ada 7 atau 5, paling nggak 3 gitu yang mau bekerja lillahi ta'ala ya. Nah begitu kira-kira untuk cari gaji nih. Nah kira-kira 12.000 orang itu diminta 1.000 perak bisa nggak? Oh jangan 1.000 Pak Amin, di sini bakwan kagak dapat nih. Gitu katakanlah begitu. 1.000 saja Pak. Kalau ini bisa bekerja, baru tim betul mal, ini 12 juta. Masa sih 1.000 perak nggak ngasih? Wong halu-halu aja kadang-kadang 50.000, ini. Kalau ini di manage yang bagus gitu loh maksudnya. Kalau misalnya 2.000 Pak, 2.000 juga ya dapat bakwan 2.000 lah. Itu 24 juta. Kalau waktu itu udah berhenti aja di 5.000 aja deh. 5.000 kali 12.000 itu berarti sekitar 60 juta. Kira-kira bisa gaji imam nggak? 3 juta, ini 3 juta, 3 juta. Yang penting bisa bekerja ini. Yang mana yang bisa jalan dulu gitu kan. Nah kira-kira kalau misalnya 60 juta, yang 30 juta kan bisa buat anak yatim, terlantar, doa apa. Yang penting ini kerja. Bener-bener jihad fisabilillah berjuang gitu ya. Nah gitu. Kira-kira mungkin nggak sih kalau anak yatim bener-bener jujur amanat tanggung jawab sebagaimana iman kita? Ada nggak sih? Mungkin nggak ada yang ngasih 50.000? Oh mungkin sekali 50.000. Saya sendiri nanti setiap bulan kalau memang terwujud, saya akan setor 100.000 per bulan ya. Bukan 5.000, tapi saya 100.000. Saya bilang gitu. Mungkin nggak ada yang ngasih 1 juta? Mungkin. Mungkin nggak? Saya lihat dompet doa Pak, saya ikutin dari awal Pak. Ya Allah ya Rabbi. Tapi saya cek memang benar rumah sakit misalnya. Dari sini saya bawa orang sakit 4 orang. Begitu di sana disembuhin, diobatin, kemudian tidak bayar, kemudian malah berterima kasih sama saya. Pak Amin, makasih ya. Pak Amin, saya sudah bisa beramal. Udah dibantu kakak duitnya, kemudian dia pulang sehat. Loh coba, kayak gitu. Ini kalau dikelola itu kayak gini. Belum lagi sampai misalnya 12.000 orang butuh konter beras berapa? 12 konter beras, 1 lawan 1.000 karung, 1 lawan 1.000 karung. Itu hebat tuh kalau kayak gitu tuh. Belum lagi nanti minyaknya dan sebagainya gitu ya. Apalagi saya punya Banjarnegara nih, Wonosobo, Banjarnegara, sayur mayur itu melimpah di sana. Ternyata dibeli sama Carrefour, Pak. Nah kita kalau beli itu ke Carrefour tuh. Saya coba di sini beli tomat cuma 3.000, di Carrefour berapa? 9,5. Saya boleh bukti, nih loh. Cuman enak di sana Pak. Nah, pakai mobil-mobilan sih, mobil. Nah, terus ada AC-nya, nyaman, pelayannya cantik-cantik kan. Bagus itu. Nah coba, yang kayak gitu itu. Jadi secara ekonomi, karena kita tidak tersistem dan tidak ada leader, makanya umat Islam itu kemana-mana ekonominya.
Iya, jadi nyebar ya. Harusnya Bang, buat umat Islam harusnya sendiri. ngumpul begitu. Maka wartawan waktu itu, weh hebat. Begitu kapan terjadi nih ya? Gitu tuh hebat tuh. Itu. Ya sekarang beras, tomat, sekarang harus beli. Malah kalau ke kampung ngutang, kalau ke Cina beli Pak. Coba, aduh, maka Indomaret dulu saya pikir nggak sampai kecamatan, kalau kecamatan ke desa-desa, nah itu diangkut semua kayak gitu. Siapa yang mikirin begitu? Surat Al-Balad itu banyak yang kelaparan, tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, terus budak-budak yang ada 4 kan, budak-budak, fakur rokoba, Oid amfiya minti maskoba yatiman la makroba au miskinan da summa ana minal ladina amanu tawassaw bis sabri wa tawassaw bil rahmah ulaika ashabul maimanah. Kalau kayak gitu tuh, cuman itu falak ta'amal aqoba, tahukah kalian jalan yang menanjak, fakur rokoba. Angkat budak-budak sampai sana di Pak, di mall itu, jilbabnya rapih banget, begitu masuk dia buka Pak. Saya kebetulan mau beli celana. Mbak, lalu kayaknya Mbak pakai jilbab rapi ya? Oh, pakai Ustadz. Ustadz, Pak Ustadz ya. Ya nggak tahu Ustadz siapa, pokoknya saya apal nih. Saya masuk rapi Pak. Tapi kenapa sedengkul Pak? Iya Pak, aduh maaf itu. Saya tadinya dari pesantren juga gitu, cuman 2 tahun. Dari alias ke pesantren 2 tahun Pak, itu nggak kerja, diomelin sama orang tua, cari kerjaan sana. Oh, waduh, cari kerjaan, dapatnya di situ. Kemudian ya sesuai dengan manajemen dia ya nggak bisa tuh. Nah itu bagaimana nyelamatin kayak gini tuh. Nah termasuk saya juga kena batunya Pak, ketika saya ke Tangerang, murid saya yang sudah saya bina habis-habisan kerja di garmen. Begitu di jalan nanya sama saya, Abi Amin, Abi gitu. Siapa kamu? Amir. Kok Abi nggak kenal sama saya sih? Orang tiwul-tiwul kayak gini tuh, wah Amir nih kerja di mana nih, bawa box supir. Kerja di ini. Kamu udah sholat belum? Udah asar lewat 10 menit. Belum, lagi nyari masjid. Ya Allah ya Robi, ngajarin kayak gini sampai bengoran mulutnya. Begitu kerjaan ternyata. Ya Allah, jadi itu yang jadi pemikiran saya tuh, aduh ya Allah, gimana ini urusannya? Jadi urusan jiwa, ya, kemudian urusan raga ini. Jadi kalau di bedahan jadi tuh, waduh luar biasa tadinya. Akhirnya masjid itu saya dititipin di ini. Udahlah kalau kayak gini, di ini pengasinan batas dari ini bedahan. Apa itu pengasinan ya? Pengasinan. Itu sekarang ada Nusa Bangsa. Apa tuh namanya? Sebelah ini. Jadi ada masjid itu. Udahlah gini aja, daripada gagak 10 meter kali 10 dibangun. Jadi tolong dibikin ini ya. Nanti Jumatan ya untuk anak SMK gitu. Di situ tuh. Nah, ceritanya ya Allah sampai gitu. Nah, jadi terus saya kadang-kadang bicara dengan siapa. Dari masjid ke masjid saya sudah sampaikan. Kemudian ternyata juga dari masjid ke masjid juga banyak masalah juga rupanya. Ada masalah itu. Ini, Pak, kalau dari masjid itu kan kita nggak bisa juga apa ya? Iya. Masjid itu ada yang